Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini kami sedang berada di Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Kami dari kelompok 3, tujuan kami berada di Pulau Penyengat untuk melakukan kuliah lapangan bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Jika kita ingin pergi ke Pulau Penyengat ini, dapat ditempuh dari Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau sering disebut dengan pompong, yang menentukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Nah, sampailah kita pada Masjid Raya Sultan Riau, yang juga disebut sebagai Masjid Sultan Riau, merupakan salah satu masjid tua yang bersejarah di Indonesia, yang berada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini merupakan salah satu masjid unik karena salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan dengan putih telur. Gedung ini merupakan gedung kediaman Tabib Raja Daud. Beliau merupakan tabib pada masa kerajaan Riau Lingga. Balai Adat Melayu dibangun pada tahun 1985 yang bertujuan sebagai balai pertemuan bagi masyarakat. Bangunan ini terletak di Kampung Ladi, Pulau Penyengat. Bentuk bangunan balai adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu Selasa Jatuh Kembar. Di sini kami sudah berada di Balai Adat yang berada di seberang kanan kami, dan di sebelah kiri kami terdapat pusat oleh-oleh. Jika teman-teman ingin membeli oleh-oleh untuk orang terkasih yang berada di rumah, teman-teman bisa datang ke sini. Oleh-oleh tersebut berupa aksesoris mulai dari kalung, gelang, cincin, tanjak, peci, hingga kerajinan tangan miniatur perahu tradisional dari karang bisa ditemukan di lokasi objek wisata Pulau. Diperkuat daya saingnya dengan keberadaan Madu 3, kolam pancing, kolam wisata yang ada di depan Pulau Penyengat. Oke, bicara yang terakhir tentang aksesibilitas. Bicara sarana, moda dan sistem transportasi. Jadi kalau Pak Alfiandi memberikan tema ke saya, bagaimana kolaborasi meningkatkan potensi wisata heritage di Pulau Penyengat ke depan. 3 ini yang sekarang sedang kita sebut. Aksesnya, amenitasnya, atraksinya. Tadi saya turun dari Pompong, ada satu set di pelantar pelabuhan itu akan dibangun toilet. Selama ini saya ngemis-ngemis sama Kadis Perkim. 2 kali saya menghadap Kadis Perkim. Perkim itu perumahan dan pemukiman. Awal ada anggaran dan tahun itu. Itu apa begitu? Tolong buatkan saya fasilitas toilet di pelabuhan Pulau Penyengat. Karena banyak wisatawan bertanya, di mana kami nak buang air? Saya bilang saat ini belum ada BPS saja. Tapi tadi saya alhamdulillah ternyata Polda Daya mengeluarkan CSR-nya untuk membangun toilet di pelantar atau di pelabuhan Pulau. Apakah itu bukan sebuah kolaborasi? Jadi kalau bicara kolaborasi itu artinya gotong royong, kerjasama, semua harus menjadi owner. Jadi
penyelenggaraan kepariwisataan itu ownernya adalah Pentahelix. Apa itu Pentahelix? A, B, G, C, F dalam bahasa Indonesia. Apa itu pemilik pariwisata? Anda bilang ini hanya sekedar satir yang dimelodikan? Tidak. Ini adalah ungkapan bangga bangsa insan Indonesia terhadap tanah airnya. Saking suburnya negara ini, negara-negara asing menjajah negeri ini, memperebutkan rempah-rempah. Berapa lama kita dijajah Belanda? Ini bukan kuis. Kan ada 100.000. Berapa lama kita dijajah Jepang? 3,5. Apa motivasi mereka menjajah? Rempah. Karena alam sumber daya alam kita. Sekarang saya balik. Apa motivasi wisatawan mau datang ke Indonesia? Karena keindahan alam dan budayanya. Tapi kalau bicara alam dan budaya, di mana ada dimensi sejarah, di mana ada dimensi budaya, di mana ada dimensi tradisi, itulah heritage sebetulnya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dalam bentuk kuis, negara mana saja yang mengandalkan wisata heritage-nya untuk mendatangkan wisatawan dan menggeruk cuan besar sebagai pendapatan devisa negara? Banyak. Yunani terkenal dengan apanya? Ini kuis. Mesir terkenal dengan apanya? Ini tidak kuis. Paris terkenal dengan apanya? Ada menara yang mirip kan? Berakhir dengan sebuah wise kebijakan. Betul kata Allah. Maka sejak saat itu kita ceraikan antara urusan pariwisata dan urusan kebudayaan. Saya balik ditanya pada waktu itu, ada nggak daerah lain yang pariwisatanya sendiri, yang kebudayaannya sendiri? Ada, Pak. Saya bukan memandai-mandai. Provinsi mana? Bali sama Jogja. Maka kami benchmarklah ke Bali bersama anggota DPRD, benchmark juga ke Jogja bersama DPRD. Apa kesimpulan? Mengapa dua provinsi ini menjadi sokong guru teladan bagi provinsi Kepulauan Riau agar urusan pariwisata, urusan kebudayaan dipisahkan? Alasan satu-satunya heritage. Jadi kalau bicara heritage, dimensinya ada 3. 1 sejarah, 2 budaya, 3 tradisi. Yang pernah ke Bali angkat tangan? Alhamdulillah. Yang pernah ke Jogja angkat tangan. Oke, kalau Anda berada di Bali atau kalian berada di Jogja, Anda akan merasakan atmosfer heritage itu secara lengkap. Anda akan mendapatkan nuansa sejarah melalui peninggalan-peninggalan bersejarah, apakah itu bangunan-bangunan kolonial, istana negara, museum, artefak, dan lain-lain. Anda akan menengok orang Bali saja sudah melihat kebudayaan kita. Apa itu? Identity. Sampai di bandara nengok pakai budek, pakai bunga.
kalian dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.